Dan kita semua gak usah takut, mati itu kepastian. Jadi kenapa harus kita takuti? Kalau mati menegakkan kebenaran, kejujuran, itu namanya mati keren, syahid. Buat orang Islam ini mati syahid, masuk surga kita. Daripada kita dan anak cucu kita dikhianati oleh manusia-manusia ini. Saya sebenarnya lihat tampang wajah ini mau muntah tadi. Tapi apa boleh buat? Yang ini yang paling pinggir sini gitu. Maka itulah, kepada saudara-saudara sekalian, kita sedang berjuang menghadapi pengkhianat akal sehat, pengkhianat kejujuran, pengkhianat moralitas. Ya, minta islah gitu. Oh no, no turning back. Ya, tidak bisa mediasi. Ini no turning back ini. Ya, inilah hebatnya presiden 2 periode, ya, mengaku lulusan UGM, tetapi menunjukkan ijazahnya pun kepada wartawan, tidak boleh difoto. Dan sekarang hari ini mengaku katanya sudah membawa ijazahnya itu, mulai dari SD sampai kuliah. Ijazahnya ditunjukkan kepada polisi. Katanya Yakub Hasibuan, itu apa itu? Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Jenderal Tri Sutrisno, pimpin ratusan purnawirawan mau lengserkan Gibran. Ketika negara ini sudah terlalu lelah melihat sandiwara politik murahan, tiba-tiba, boom, muncul pahlawan-pahlawan tua, patriot negeri yang turun ke gelanggang. Bukan dengan senjata, tapi dengan suara yang lebih tajam daripada peluru, suara kemarahan. Dipimpin Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno, sosok yang dulu dihormati, kini berdiri di depan ratusan purnawirawan menggemakan tuntutan keras, ganti Gibran, si putra mahkota politik dinasti, yang naik ke kursi wakil presiden bukan lewat adu gagasan, tapi didorong, diderek, dan direkayasa. Wakil rakyat, dengarkanlah. Kalau kalian masih merasa punya urat malu, seharusnya sudah dari kemarin kalian bergerak. Tapi, ya sudahlah, memang malu itu barang mahal di Senayan. Tri Sutrisno dan ratusan purnawirawan itu bukan sekadar ngelantur. Mereka berbicara dari luka bangsa ini, dari ingatan akan sumpah setia kepada negara, bukan kepada keluarga penguasa. Mereka tahu persis bahwa bangsa ini didirikan dengan darah, bukan dengan nepotisme atau warisan. Mereka yang pernah berhadapan dengan peluru, kini harus berhadapan dengan kesombongan anak kemarin sore. Mereka yang pernah menahan lapar di parit-parit peperangan, kini harus menahan mual melihat bagaimana kekuasaan dipermainkan di atas meja makan politik. Dan apa reaksi para penguasa? Mereka pikir purnawirawan hanya bisa berkicau. Mereka pikir suara para veteran ini bisa diabaikan seperti gonggongan anjing dan kafilah tetap berlalu. Kata mereka, demi stabilitas jangan lakukan hal yang tidak produktif. Tapi hati-hati, ketika mereka yang pernah bertaruh nyawa bicara, itu bukan gertakan sambal. Itu panggilan jiwa. Buat para purnawirawan tua, ini justru hal produktif di panggung politik. Karena beda dengan kalian yang berlindung di balik jaket kekuasaan, para purnawirawan ini sudah selesai dengan dirinya sendiri. Mereka tidak mencari jabatan, tidak mengejar proyek, tidak ngiler kursi komisaris. Mereka cuma ingin satu, negara ini waras kembali. Gibran mungkin merasa kursinya kuat, dilapis undang-undang palsu dan fatwa-fatwa pesanan. Tapi ingatlah, semua sandiwara ada akhirnya. Kalau MPR masih pura-pura tuli, bersiaplah. Kemarahan ini mungkin akan tumbuh. Dari bisik-bisik menjadi gemuruh demonstrasi jalanan. Tri Sutrisno dan para purnawirawan ini hanya pembuka babak. Babak di mana rakyat akhirnya sadar, negara ini terlalu besar untuk dijadikan mainan anak ingusan. Wahai netizen, jika kalian mendukung para purnawirawan, wujudkan dukunganmu dengan komen, like, dan share video ini.
Kemarin kami ketemu sama Sunarko. Sunarko itu adalah mantan Danjen Kopassus. Lalu juga ketemu dengan Soeharto ya, marinir, dan beberapa jenderal lainnya lah. Mereka ini mulai bergerak, Pram, sejak awal tahun ini. Nah, mereka itu mulai berkumpul-kumpul lah di rumahnya siapa namanya Pak Sunarko, di rumahnya Soeharto, dan beberapa tempat lainnya. Intinya mereka, ini kita harus bagaimana nih soal kondisi negara maupun soal Gibran. Karena mereka merasa Gibran ini menjadi biang masalah begitu ya. Ada yang menganggap bahwa Gibran ini karbit, dalam artian Pak Tri Sutrisno, mantan wakil presiden saja perlu waktu 33 tahun dari aktif di militer, lalu menjadi wapresnya Soeharto begitu. Ini Gibran dari Solo pun tidak selesai, lalu dia menjadi wakil presiden dengan cara ngobok-ngobok konstitusi begitu ya. Nah, mereka bergunjing segala macam, berdebat dan berdiskusi, akhirnya dirumuskan tuh 8 poin. 8 poin itu dirumuskan, selesai di awal-awal Februari. Selesai, setelah itu mereka datang ke rumahnya Pak Tri Sutrisno. Mereka menyampaikan, Pak, bahwa kami ini ingin menyatakan sikap bahwa kondisi negara sekarang seperti ini. Ada 8 poin ya. Yang pertama, mengembalikan undang-undang dasar asli, lalu diantaranya soal Polri di bawah Kemendagri, lalu juga mengusir tenaga kerja asing, dan terakhir adalah meminta pemakzulan Gibran. Usul pemakzulan Gibran Raka Buming Raka dari kursi wakil presiden muncul pada medio April 2025. Dorongan tersebut menjadi pembicaraan publik saat Kabinet Prabowo Gibran memasuki bulan ke-7 pemerintahan mereka. Usulan itu datang dari Forum Purnawirawan Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Organisasi pensiunan TNI itu memberi 8 tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya mengenai pemakzulan Gibran. Prabowo melalui penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto berkomunikasi dengan para purnawirawan TNI. Wiranto mengatakan, Prabowo berterima kasih atas usulan mereka, namun masih perlu waktu untuk mempelajari usulan pencopotan Gibran. Forum Purnawirawan TNI mengusulkan pemakzulan Gibran, putra mantan Presiden Jokowi, dalam acara silaturahmi dengan tokoh masyarakat. Misalkan, ini yang remeh ya, pernah suatu acara Prabowo itu melihat pakaian Gibran dan penampilan dan nggak rapi, selengean begitu ya, dan itu katanya ada yang menegur Gibran melalui orang-orangnya begitu. Belakangan kalau lu perhatikan, Gibran itu udah rapi dan mirip-mirip orang-orang lingkarannya Prabowo kan, rapi-rapi segala macam. Dan ada lagi peristiwa lagi sih, apa? Gibran mengundang menteri untuk rakor lah, kira-kira di Istana Wapres. Udah tersebarlah undangannya, tapi kemudian di-tackle oleh istana. Jadi batal lah itu kira-kira. Oh, jadi artinya dari Istana Presiden itu kemudian meminta rapat itu dibatalkan. Nah, gue juga dapat informasi nih, ada menteri-menteri yang sebenarnya udah meluncur tuh waktu itu menuju ke kantor Wapres, tiba-tiba dapat telepon gitu loh, nggak jadi gitu loh. Jadi akhirnya mereka putar balik gitu. Oke, jadi kita melihat konstelasinya sekarang semacam itu ya. Hubungan Prabowo dan Gibran tidak terlalu baik gitu kan. Tapi hubungan Prabowo dan Jokowi juga sebenarnya terkesannya baik-baik saja nih. Kan dia mengutus Jokowi untuk datang ke acara pemakamannya Paus Fransiskus ke Vatikan. Selain usulan pemakzulan Gibran, ada 7 sikap lainnya dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang juga ditandatangani oleh 332 pensiunan perwira menengah dan perwira tinggi TNI. Di antaranya soal mengembalikan tata hukum dan pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, mendukung program kerja Kabinet Merah Putih kecuali pembangunan Ibu Kota Nusantara, hingga menghentikan sejumlah proyek strategis nasional. Para purnawirawan telah mengkaji usulan-usulan itu, termasuk soal pemakzulan Gibran. Mereka juga melakukan diskusi dengan para tokoh nasional. Para purnawirawan juga mengklaim mendapatkan banyak masukan dari masyarakat. Menurut saya, justru militer itu sangat dimungkinkan untuk berperan sebagai penjaga moral bangsa. Dia itu tidak berniat mengambil alih kekuasaan, tidak sama sekali, tapi memberi tekanan kepada secara politik etik. Jadi sekali lagi bahwa ya, memberi tekanan pada politik etik, bukan tekanan militer, dan sekali lagi dia menjalankan posisinya sebagai pelindung demokrasi. Nah, kalau sampai ada tuduhan kudeta, karena ini menurut saya harus diluruskan sama sekali dulu supaya masyarakat nggak bingung. Masyarakat harus paham kudeta itu artinya apa. Kudeta itu bisa dianggap kudeta jika misalnya Panglima TNI atau Kepala Staf
itu menggerakkan pasukan tanpa izin perintah politik baik dari presiden maupun DPR, ya kan? Kemudian memberi ultimatum langsung, panglima aktif nih, saya ngomong soal panglima aktif. Kemudian bisa juga komando teritorial, yaitu Pangdam, Danrem, gitu, Dandim, itu langsung mengarahkan pasukan ke wilayah yang untuk diduduki, misalnya menduduki kantor Wapres, nah gitu kan? Atau bagaimana membangkang perintah yang secara konstitusi menyatakan mereka harus layak kepada rakyat. Kemudian bisa juga dilakukan oleh Kopassus atau pasukan khusus, mau Kopassus, Pas Pampres, Denjaka misalnya kan, Marinir, Postrat. Bagaimana dia kemudian menguasai pusat-pusat kekuasaan. DPR diduduki, misalnya diduduki, TVRI diduduki atau media-media lain diduduki. Dan kemudian dia menyandera atau menangkap pejabat sipil. Kemudian BAIS di sini, BAIS tuh kemudian misalnya mengatur operasi psikologis, bagaimana dia membuat disinformasi, menggulingkan pemerintah sesegera mungkin gitu kan, dan itu bisa dikendalikan dengan misalnya Komdigi diduduki, diambil alih, nah gitu loh. Usulan pemakzulan Gibran tidak muncul tiba-tiba. Kelayakan Gibran sebagai pemimpin negara bisa dipermasalahkan hingga saat pencalonannya sebagai wakil presiden. Salah satu pertimbangan pemakzulan Gibran adalah dugaan pelanggaran terhadap hukum acara di Mahkamah Konstitusi dan kekuasaan kehakiman dalam proses pencalonannya di pemilihan presiden 2024. Pelanggaran itu dinilai terjadi saat Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat sebagai ketua MK, mengabulkan putusan penurunan syarat calon presiden dan wakil presiden. Putusan tersebut memuluskan jalan Gibran menjadi wakil presiden. Wiranto, mantan Panglima ABRI, sesama kayak nama gua gitu kan, dia sudah bertemu dengan Prabowo, dan saat konvers dia juga bilang Pak Prabowo tidak melarang dan seterusnya kan, bahkan menghargailah ada suara dari para jenderal ini begitu ya. Dan kita kritik juga kan ke beberapa orang-orang di Gerindra dan di sekelilingnya Prabowo kan, mereka mengambil pusing karena yang di ibaratnya di launch tank kayak di games gitu kan, tank itu kan Gibran ya, bukan Prabowo-nya. Ya samsaknya berarti Gibran gitu ya, bukan Prabowo gitu. Dan ya menikmati saja kan, yang diserang adalah Gibran ya gitu. Dan mereka juga tidak melakukan mitigasi ya sampai informasi sampai per hari ini, tapi mereka menganggap kelompok itu adalah kelompok pendukung Anies gitu ya. Udahlah biarin aja untuk jalan dan segala macam karena prosesnya panjang, Bram. Lalu kalau memakzulkan kan harus melalui tahapan-tahapan berlapis gitu ya, dan nanti ujungnya adalah di MPR. Sementara di MPR kan dikuasai oleh partai pendukungnya Prabowo begitu. Dan hal ini gue tanya juga ke Sunarko kan, ya biarin aja jalan saja. Yang penting Gibran ini terus disuarakan dan intinya adalah mau mendegradasi Gibran. Artinya tidak memberikan ruang bagi Gibran untuk maju di 2029. Selain itu, Forum Purnawirawan TNI juga menilai Gibran tidak sejalan dengan asta-cita pemerintahan Prabowo. Mereka menilai Gibran kerap bermanuver untuk kepentingan politiknya tanpa memberikan kontribusi berarti dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi pemerintahan Prabowo. Sebentar ya, orang ngomong yang berbeda itu nggak dia berartinya oposisi, dia juga bisa berarti penyeimbang. Kenapa sekarang nggak melihat Patrice Sudar dan kawan-kawan sebagai penyeimbang? Gitu loh. Jadi kalau tadi juga ada pernyataan kenapa ini dipublish di Indonesia hari ini, kalau no viral, no attention. No viral, no attention. Itu kita mesti de facto seperti itu. Ya of course, mereka juga mungkin udah mencoba berbicara, udah mungkin. Jangan lupa ya, tentara itu walaupun dia sudah purnawirawan, dia punya jalur komando yang terus berjalan. Ada adik asuh, ada adik asuh, apa asuh ini, isu atuh. Jadi nggak mungkin mereka nggak komunikasi. Kenapa sampai dibuat publish seperti itu? Pasti sudah ada kebuntuan sehingga kita bikin itu. Gitu. Ya, tapi kenapa baru sekarang ya? Sebetulnya gini, Pram, 8 poin itu ya sudah dirasakan oleh mereka itu sejak akhir 2024 ya, kalau tidak salah itu. Cuma memang belum terlembaga dan belum terdiskusikan dengan baik gitu. Mas Gibran, di rumah seberapa sering kemudian aktivitas membaca itu ditunjukkan atau kemudian ditularkan oleh ayah dan ibu, bapak dan ibu? Wah, susah itu. Apa Tadi ya? katanya mau bahas baca. Kalau nggak nanya kawinan lagi nih. Enggak, kalau saya sendiri sih jujur aja orangnya nggak suka baca. Iya. Kok polos banget? Pencitraan dikit dong, Mas. Jangan. Ya apa adanya dong. Sebenarnya budaya baca buku di rumah saya nggak ada. Ya itu tadi pada baca komik, main PS. Ya. 3 tahun saya pemburu ijazah palsu Jokowi. Saat masuk pembuktian, tentu saya tagih dong ijazah aslinya.
Apa kata jaksa? Nggak ada bang, saya cuma dapat fotokopiannya. Dapatnya cuma begini. Yang itu kan dilegalisir. Lo kan ngadilin apa menghadiri tokoh profesor siapa saya lupa kalau nggak salah dari UKI, ahli hukum pidana tentang fotokopi bisa nggak jadi alat bukti? Ya nggak bisa, dia bilang. Dia ceritalah pengalaman. Ada mahasiswa saya yang hilang juga, tapi ada laporan polisi. Nah, saya nanya sama polisi lagi, di situ lewat jaksa, Jokowi hilang nggak ijazahnya? Ada laporannya nggak? Kagak ada. Berarti kan nggak hilang dong. Oke? Itu confirm itu. Terus gimana nih? Ah, karena saya nggak puas, gini-gini, jaksa sini jaksa. Ini kan meja hakim nih. Saya duduk situ, dia duduk sini. Ini jaksa, ini saya. Ke depan semuanya depan hakim. Saya perlihatkan Pak Hakim, gini, ini inti anggap hakim ya. Pak Hakim, ini ijazahnya fotokopi dan memang dilegalisir. Tapi apakah ini bisa jadi alat bukti? Ya nggak bisa, kata hakim. Jadi gimana Pak Hakim penunjuknya? Yaudah nanti saya catat. Catat apaan? Kok dicatat? Ya, harusnya kan batal demi hukum sidang itu. Hakim itu memutus, bukan mencatat. Bukan catat. Dia nggak punya aslinya. Berarti tuduhan hoak, tuduhan menghebohkan masyarakat, tuduhan berita palsu, tuduhan kita menyampaikan tentang ijazah palsu, tidak benar. Yang benar memang nggak punya ijazahnya. Ternyata tidak ada pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46. Tidak ada. Dikesampingkan, diignore, diabaikan. Itu padahal yang tuduhan utamanya tentang ijazah palsu. Justru nggak ada. Yang ada disebut tentang ujaran kebencian dari Undang-Undang IT. Saya kritik lagi itu Pengadilan Tinggi. Ujaran kebencian itu menurut pasal 56A KUHP itu kan untuk agama. Ya toh? Untuk agama, untuk apa? Terus di alasannya untuk sara, suku, agama, ras, antar golongan. Coba lu pakai otak, otak lu pakai. Apakah ijazah palsu soal agama? Apakah ijazah palsu soal golongan? Apakah ijazah palsu presiden itu soal ras? Kagak. Tapi kenapa gue dikenain juga pasal tentang ujaran kebencian? Jahat kau hakim lu. Kau bertanggung jawab di akhirat besar nanti. Kau pakai nama Tuhan. Demi Tuhan yang Maha Esa. Diputuskan lah kan? Kau bawa nama Tuhan tapi kau penipu. Azab Allah segera datang. Barangkali udah ada yang mati keluarganya itu. Gue gak tahu tuh. Hakim. Ya. Kami punya hak untuk mendoakan zolim kepada kalian karena kalian jahat sama kami. Hakim lebih takut kepada Jokowi. Jadi Tuhannya si hakim, jaksa, polisi, hakimnya, Tuhannya adalah Jokowi. Pernyataan dukungan, pernyataan sikap Purnawirawan Jenderal TNI, tokoh dan ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mencermati dengan seksama 8 butir pernyataan sikap Purnawirawan Jenderal TNI, tokoh dan ulama, maka kami Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa Magelang Raya dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Mengapresiasi setinggi-tingginya dedikasi, semangat perjuangan para purnawirawan, tokoh dan ulama dalam upaya menjaga keselamatan, kehormatan, kedaulatan bangsa dan negara. 2. Secara bulat mendukung untuk 1. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2.
mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal dengan Astacita, kecuali untuk kelanjutan IKN. 3. Menghentikan bahasan PEK 2 dan bahasan Rembang dan kasus-kasus serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. Menghentikan PKA Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan PKA Cina ke negara asalnya. Pemerintah wajib melakukan penutupan pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan UUD 1945 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga melakukan kejahatan, korupsi, dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 8. Mengusulkan penggantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf I Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum cara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. 3. Mendesak lembaga-lembaga tinggi negara untuk proaktif melakukan kajian secara mendalam dan komprehensif untuk menindaklanjuti 8 butir aspirasi Purnawirawan Jenderal TNI, tokoh dan ulama. 4. Mengajak segenap elemen patriot bangsa untuk menggalang solidaritas dan dukungan untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari segala ancaman imperialis, hegemonis, kapitalis asing, dan kolaborator lokalnya. Magelang, 2 Mei 2025. Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa Magelang Raya, Ampera. Bismillahirrahmanirrahim. Puisi ini berjudul Anjing Kurap, karya Rahma Sarita. Pagi tadi di pinggir kali, ada anjing kurap berlari ke sana kemari, dengan najisnya yang mengikuti. Kuulurkan sepotong roti. Seketika matanya bersinar, mengucap terima kasih. Mengapa harus dibenci? Anjing kurap tak pernah berbohong, barang sekali. Tiba-tiba saja, aku teringat seorang mantan pejabat di negeri ini. Dia sukanya berbohong, sudah menjadi hobi. Pura-pura sederhana, padahal serakahnya setengah mati, semua dikorupsi. Pura-pura lugu, padahal ahli manipulasi. Pura-pura alim, padahal mungkin PKI. Dan pura-pura kuliah di universitas ternama, padahal ijazahnya beli. Dengan uangnya, semua dijadikan flying monkey. Bahkan preman pun dikalungi dasi, dasar NPD. Maunya selalu menduduki posisi tertinggi. Sudah tidak menjabat, tapi terus intervensi. Yang keluar dari mulutnya adalah kebohongan abadi.
Satu-satunya yang tidak bohong adalah kebohongannya itu sendiri. Dan anehnya lagi, dia yang berbohong. Polis jangan datang ke Kalimantan. Di sini sudah banyak ormas-ormas, apalagi saya dengar ormas Greek mau masuk ke Kalimantan. Jangan. Di sini sudah penuh dengan ormas-ormas. Jadi aku madahikam Hercules jangan coba-coba masuk ke Kalimantan ya. Hercules jangan datang ke Kalimantan. Di sini sudah banyak ormas-ormas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati buat rakyat Sulawesi Selatan. Jangan coba-coba Hercules untuk menghina para jenderal yang ada di Republik ini sudah mengabdi kepada bangsa dan negara. Oleh sebab itu, kami sebagai anak bangsa dari Sulawesi Selatan mengecam statement Hercules di Republik ini. Apa yang kau pernah sumbangkan kepada bangsa ini? Hercules, saya Om Betel tetap akan mencari kamu. Saya Om Betel dari anak bangsa Sulawesi Selatan tetap untuk mencari kamu dalam bentuk apapun juga, dan saya akan tantang kamu dalam satu sarung. Jika kau orang kebal, saya akan buktikan kekebalanmu itu dimanapun juga kau berada. Saya tidak mengancam, tetapi saya akan buktikan dimanapun juga kau berada. Saya sebagai anak bangsa Indonesia, saya tidak mau diperlakukan orang-orang para jenderal sudah mengabdi kepada bangsa negara ini. Jangan coba-coba. Prabowo selaku presiden, jangan berlindung di presiden itu. Tapi coba kita secara adil untuk menghadapi Om Betel secara pribadi. Jangan coba-coba untuk menghina lagi. Sekali lagi, barang siapa mengatasnamakan mereka untuk menghina para jenderal-jenderal di Republik ini, maka saya akan berhadapan dalam bentuk apapun juga. Hercules, saya tegaskan jangan coba-coba. Dan saya pernah memburu para mafia-mafia yang ada di Jakarta Selatan. 300 saya akan buru. Saya hanya 10 orang dari Sulawesi Selatan, dari suku Bugis Makassar. Orang Bugis Makassar hanya mengatakan Sirina Pace, tetapi itu tidak menggetarkan apapun yang terjadi di Republik ini. Ingat, tidak ada satupun orang Sulawesi Selatan untuk mencoba dikorek. Ya, ingat, bangsa ini merdeka akibat adanya orang Sulawesi Selatan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Bapak Haji Prabowo Subianto, kami menolak keberatan adanya ormas di kampung kami. Kami tidak ingin adanya perpecahan di kampung kami. Kami tidak ingin kampung kami nantinya ada orang-orang yang merusak tanaman kami dan mengganggu ketentraman kampung kami. Kami ingin hidup tentram, damai dan sejahtera. Tolong kami berikan keadilan kepada kami, Bapak Presiden. Kami menolak keras adanya ormas Greek di kampung kami. Kenapa adanya kami menolak ormas Greek di kampung kami? Karena membuat rusuh. Karena kemarin menyerang kampung kami. Karena membuat kekacauan. Kami tidak nyaman lagi dibuat. Merusak segalanya. Selama ini anggota Greek yang menyerang kami, pemuda kami. Makanya kami mohon kepada Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, lindungi kami Pak, berikan kami keadilan. Kami menolak keras adanya ormas Greek di kampung kami ini. Polis jangan datang ke Kalimantan. Di sini sudah banyak ormas-ormas, apalagi saya dengar ormas Greek mau masuk ke Kalimantan. Jangan. Di sini sudah penuh dengan ormas-ormas. Jadi aku madahikam Hercules jangan coba-coba masuk ke Kalimantan ya. Hercules jangan datang ke Kalimantan. Di sini sudah banyak ormas-ormas. Presiden Bapak Haji
kami menolak keberatan adanya ormas di kampung kami. Kami tidak ingin adanya perpecahan di kampung kami. Kami tidak ingin kampung kami nantinya ada orang-orang yang merusak tanaman kami dan mengganggu ketentraman kampung kami. Kami ingin hidup tentram, damai dan sejahtera. Tolong kami berikan keadilan kepada kami, Bapak Presiden. Kami menolak keras adanya ormas Grek di kampung kami. Kenapa adanya kami menolak ormas Grek di kampung kami? Karena membuat rusuh. Karena kemarin menyerang kampung kami. Karena membuat kekacauan. Kami tidak nyaman lagi dibuat. Merusak segalanya. Selama ini anggota Grek yang menyerang kami, pemuda kami. Makanya kami mohon kepada Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, lindungi kami Pak, berikan kami keadilan. Kami menolak keras adanya ormas Grek di kampung kami ini. Malam dengan para jamaah ya, saya dampingi beliau masuk ke satu rumah makan. Masuk di situ juga murid sudah banyak di situ. Akhirnya dia masuk, tadi ribet, kita keluar. Loh, kenapa Kiai? Saya benci kepada orang yang benci kepada hal lain. Ini keistimewaan Romo Kiai Ahmad Asrori. Beliau sangat cinta kepada para habaib. Pernah sekali waktu beliau masuk di kota Malang dengan para jamaah ya. Saya dampingi beliau masuk ke satu rumah makan. Masuk di situ juga murid sudah banyak di situ. Akhirnya dia masuk, tadi ribet, kita keluar. Loh, kenapa Kiai? Saya benci kepada orang yang benci kepada hal lain. Ini keistimewaan Romo Kiai Ahmad Asrori. Nia dari Madinah, Wasiim dengan celana kolornya. Dia bilang bisa saja dia ikut mazhab yang tidak menganggap paha itu aurat. Kiai Jafar dan ahli nasab abal-abar tersebut, sehingga pembuatan video mereaksi pernyataan Babe Aldo akan keterlalu yakinan Babe Aldo bahwa Wasim bukan ahli nasab. Menurutnya, bisa saja Wasim itu memang betul ahli nasab yang nyambi jualan kopi. Dan yang paling membuat saya fokus adalah tampilan terlama di video ini. Wasiim, meski bukti-bukti kebohongannya sudah sangat nampak ketara. Jafar, di mana urat malumu? Bahwa tukang peracik kopi yang nyamar ahli nasab dunia dari Madinah, Wasiim dengan celana kolornya. Di mana urat malumu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai masalah mana video masalah misalnya Wasim masih viral kiburan masalah Wasim sarang Jafar kadento tadi sama misalnya Wasim kadento orang Jerman pada reng uli nang Arab
kebenaran deh burka orang maturah nak tatang keten kula ki pada ten kula ula Jufri jadi wasim ni kesenyataan tak oning bahasa Indonesia tak oning bahasa maturah pakun Arab kisah king cuma diperalat niser kula senyataan diperalat serang sanya majafar kisah niser orang tak oning napa kisah artinya makitanya agia apa cekakan ke oning kisah jangan apa cekakan jadi tak langkong dari saja tantretan mun pada Yusuf dah cek wasim orang si memperalat nikah sepalo Yusuf ben sepalo jantet bahkan saya sering kula pangki bi kula tegur minta tu ni sersampian kiai pokok abi kula orang bukan bersogen sering tandi saya akan ada ke man kaman kisah akan tenggeng kaya menireng yeman akan tenggeng menireng aren yang yeman kisah saya ke kaya bedang akan tenggeng kan cekung benika kenekakan pada renggo andi lakon yang Arab lo berhasil iya pas kalau laki dengan orang anak putra lah telur lah beri kaya belak benar ini kah neraki anak ang sekolah SD di kaya dan jadeng cirakib jadi mun kisah tadi kenapa kisah tadi kalau tak kerja sinister lagi deki pilih nama tua na perah le kisah sinister pasenang beni wesimah kisah bagi kau jadi kalau sampai esok dia tahu ni yang pasti kekantor kita dah oning jadi orang saya memperalat ni kenyataan saya perlu Yusuf bagi gula anu saking bisa bang kisah gula saya masih memperalat kisah bi gula goca kisah bini na terlalu pokok gula sampean ni bersama nikah orang man nyaman dengan laku las melas bepa mau so tatang ke jompo pas ku aja jompo ni tatang gatroki ban muhibin haba ibsata jenah muhibin duriyar rasul ya ku abi gula nyata na saya saking baku lebih sapang kiso saya majafar kisah jadi sebuah anak dia keterja tantretan mun wasim nikah punten tahun ning papan apa kisah mapan boleh maca kitab masalah bab nasab makin maca safina atau oning kisah paling sering nyaman orang ke sekolah mun macaan Arab yang masih tahu tulisan Arab jelas ada kalau tulisan nah jadi saya menikah dari tan kula Jufri kula ni kalau resen tolo popoh mun muso bidana wasim satolo popoh keng lu andi punten Roma nikah pada sederhana ya sekali itu saja tantretan serang para kaca supaya diluruskan kadinto jadi mun sepan lo Yusuf kadinto orang si